Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Wahyu Lestari. Saya Maulana Iksan Ahmad. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas besar, yaitu pada perancangan cat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat plan and profile pada suatu alignment. Nah, langkah pertamanya itu kita ke output pada sebelah sini. Kemudian kita klik create view frame. Nah, sebelum langkah selanjutnya sebenarnya fungsinya itu apa sih kita membuat frame pada alignment. Nah, membuat frame pada alignment itu berfungsi untuk alignment kan panjangnya itu sangat panjang. Alignment kan panjang. Nah, untuk kita meletakkan hasilnya di atas kertas atau kita print kan itu sangat tidak mungkin karena terlalu panjang. Nah, fungsinya frame itu kita memotong pada alignment ke beberapa bagian supaya bagian-bagian itu dapat di print di atas kertas dengan ukuran yang berukuran A3 atau A1 atau A0. Nah, kembali lagi ke langkah-langkahnya. Nah, di sini kan ada alignment. Nah, kalian teman-teman atau saudara pilih alignment yang ingin saudara buat plan and profile. Kemudian untuk station range saya memilih yang automatic. Kalau teman-teman ingin membuat plan and profile-nya itu dari titik awal sampai titik tengah atau titik yang saudara inginkan, saudara tinggal ganti pada bagian ini. Nah, kalau pada kesempatan ini saya ingin membuat plan and profile dari titik awal sampai titik akhir. Selanjutnya ke sheet. Nah, pada settingan ini saya ingin membuat output berupa alignment horizontal dan alignment vertikal. Jadi saya pilih yang bagian plan and profile. Jika teman-teman ingin membuat hanya alignment horizontal, pilih yang plan. Kalau ingin membuat berupa alignment vertikal, pilih yang profile only. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menggunakan plan and profile. Yang kemudian kita input cop yang saudara ingin pakai. Pada kesempatan ini saya menggunakan cop yang sudah saya buat dengan perbandingan untuk kertas yang ingin dihasilkan itu berupa ISO A3 dengan perbandingan 1:1000. Setelah dipilih kemudian klik OK. Nah, pada view frame placement ini saya pilih yang long alignment. Nah, kemudian bagian view frame group itu saya masih ke pengaturan default dari Civil 3D karena dari Civil 3D itu menurut saya itu sangat mudah untuk dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian bagian match line itu masih sama, saya masih pakai pengaturan yang default. Kemudian pada bagian profile view itu bagian profile view style saya masih pakai yang default berupa profile view. Nah, sedangkan yang pen set itu saya masih menggunakan yang plan profile sheet elevation and station. Kemudian setelah semua settingan sudah diatur, kita klik create view frame. Nah, hasil dari pembuatan frame tersebut tadi maka akan otomatis terbuat di sepanjang alignment. Ini contoh frame yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita ke output, kemudian ke create sheet di samping create view frame. Login. Nah, setelah muncul jendela create sheet view frame group and layout. Nah, bagian ini kita pilih frame yang tadi kita buat. Nah, ini contoh frame yang tadi telah kita buat di langkah sebelumnya. Untuk settingan masih sama semua. Kemudian yang bagian bawah ini yang memilih
arah panah ke utara itu kita pilih yang north. Kemudian yang sheet set itu masih sama. Saya masih pakai yang sama. Kalau saudara ingin mengganti namanya, bisa sebagai contoh ini saya ganti. Nah, kemudian bagian profil view itu masih sama. Saya pakai yang pengaturan yang default. Sedangkan untuk yang other profile view option itu saya pakai alignment vertikal yang saya ingin pakai. Jika saudara terdapat beberapa, tinggal saudara pilih yang mana yang ingin dibuat hasilnya. Nah, kemudian bagian data reference itu saudara cek pada alignment yang saudara ingin buat itu apakah untuk data-data dari alignment itu tercentang semua. Sebagai contoh ini, bagian super elevasi terpilih, alignmentnya juga tercentang, kemudian untuk alignment vertikalnya juga tercentang. Nah, ketika sudah jelas bahwa semuanya itu sudah tercentang, kemudian klik create sheet. Nah, kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Loading. Nah, kemudian klik sembarang tempat. Nah, maka akan muncul berupa dialog create sheet progress. Nah, kita tunggu sampai progresnya selesai. Jika muncul seperti ini, tinggal klik ignore. Nah, setelah proses selesai, maka akan muncul sheet dari proses yang kita proses tadi. Kita akan lihat bagaimana bentuk sheet yang akan muncul yang telah kita proses. Kita double klik pada plan profil 16. Nah, ini kita klik ignore. Keep. Masih proses. Nah, ini adalah tampilan yang telah kita proses tadi pada saat pembuatan sheet. Nah, ini adalah bentuk tampilan plan and profile yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, teman-teman juga harus lihat bentuk dari alignment vertikal. Kadangkala pasti akan untuk notasi di bawah ini pasti tidak akan terlihat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menampilkan tinggi elevasi rencana dan tinggi muka tanah sebenarnya atau muka tanah dasar? Itu langkahnya pertama kita klik pada sembarang titik di alignment vertikal, double klik. Nah, kemudian kita klik alignment vertikalnya. Kemudian kita klik bagian profile view properties. Kemudian klik bagian edit profile view style. Terusan kita pilih yang bukan yang ini. Kita pilih yang profile view properties. Nah, pada bagian bands ini kan kita akan terlihat berupa elevasi dan empty band. Pada bagian ini kita geser ke kanan. Nah,
kita lihat yang bagian profil 1 dan profil 2. Nah, untuk cara menampilkan bagaimana sih kita menampilkan elevasi tanah dasar dan elevasi rencana, kita klik yang bagian profil 1. Nah, pada profil 1 ini kan nanti ada pilihan seperti ini. Teman-teman pilih yang DEM. Apa itu kontur yang dulu pernah kita input. Sedangkan untuk profil 2 ini kita pilih elevasi rencana atau alinyemen vertikal. Nah, profil 1 ini fungsinya nanti kita akan menampilkan elevasi tanah rencana, sedangkan profil 2 ini kita akan menampilkan apa itu elevasi jalan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul apa itu data ketinggian atau elevasi dari elevasi rencana dan elevasi tanah dasar. Nah, semisal ada apa itu kesalahan atau error berupa kok nggak ada ya apa itu berupa garis arsiran dari tanah dasar. Nah, itu caranya untuk mengatasinya itu masih sama. Kita double klik di segala sisi atau segala tempat di alinyemen vertikal, kemudian kita klik alinyemen vertikalnya, kemudian pilih profile view and properties. Nah, kemudian kita pilih di ini bagian elevasi. Setelah muncul bagian ini, kita pilih yang split profile view itu yang manual, sehingga kita bisa edit adjust datumnya. Kan dari gambar ini disampaikan apa itu elevasi paling rendahnya itu 9 meter. Nah, kita ingin mengubah elevasi terendahnya itu misal ke 8 meter. Caranya itu kita tinggal double klik yang bagian ini. Terusan kita ganti 8. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Nah, kan kelihatan kan mana yang elevasi elevasi tanah dasar yang ini. Sedangkan elevasi rencana itu yang berupa atas ini, di atas garis arsiran. Nah, setelah saudara men-setting atau mengedit bagian profil bagian alinyemen vertikal dari semua sheet, dari plan and profil dari 1 sampai 2, sebagai contoh ini dari 16 sampai 25. Kemudian langkah selanjutnya supaya kita bisa mempublish atau merubah dari Civil 3D ke PDF. Langkahnya itu sangat mudah. Kita tinggal klik publish. Nah, kemudian kita klik. Nah, nanti akan muncul jendela berupa publish. Nah, yang pertama, teman-teman sebelum klik publish ini, teman-teman harus men-setting ini. Kalau untuk yang baru pertama kali mencoba publish, pasti berubahnya itu, pilihan publishnya itu berubah yang ini. Nah, kita kan rencananya ingin merubah dari Civil 3D atau DWG ke PDF. Kita pilih yang PDF. Kemudian bagian ini, kalau teman-teman masih sama baru pertama kali publish kan biasanya, atau setahu saya itu biasanya itu publish in background. Nah, kalau untuk biar lancar itu mending saya merekomendasikannya itu uncentang saja biar cepat. Kemudian kan teman-teman ingin mempublish plan and profile alinyemen teman-teman. Nah, biasanya itu akan ikut ke input berupa DWG atau layout sebelumnya. Kan ini kan tidak ingin kita publish. Nah, caranya itu mudah, kita menghapusnya. Tinggal teman-teman blok, kemudian klik tanda di atas ini untuk menghapus. Nah, kemudian kita urutkan apa itu plan and profile, dikarenakan ini nanti apa itu convert ke PDF-nya itu hanya satu file atau tidak
sendiri-sendiri. Kalau satu file kan sebaiknya itu harusnya itu diurutkan supaya enak dibaca atau bacanya urut dari stasiun 0 sampai stasiun akhir. Nah, untuk pada kasus saya ini sudah urut 16, 17, 19. Nah, semisal sudah urut, kita klik publish. Nah, nanti akan muncul pilihan tempat di mana ingin menyimpan dokumen PDF. Sebagai contoh, saya ingin menyimpannya itu di sini aja, di backup. Dah. Kalau ingin merubah nama, terserah teman-teman bisa merubah. Ini contoh plan profil contoh. Kemudian pilih select. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik no. Nah, kan ini sudah progresnya itu sudah berjalan. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik sama juga ignore. Nah, klik keep. Nah, tinggal nunggu progres dari semua ini selesai. Kita tunggu sajalah. Nah, berikut adalah sebuah contoh PDF setelah kita selesai mempublish. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh saya membuat alinyemen untuk Kota Makassar. Ini untuk pada potongan pertama, kemudian selanjutnya. Nah, sekian cara pembuatan plan and profil suatu alinyemen. Jika dalam perkataan saya terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.